Sebenarnya kan kalau saya sama Nadia memang kita satu rahim. Saya anak paling gede lah, kita satu ibu satu rahim. Saya nggak pernah signifikan pernah bareng sama Nadia gitu ya. Cuman saya tahu Nadia lah, sempat saya ketemu waktu kecil gitu. Nah di sini saya mau wawancara, saya pengen meluruskan aja. Meluruskan, saya mewakili keluarga kandung Nadia lah gitu ya, termasuk ibu saya gitu ya. Ya kemauan ibu saya sih cuma satu, Nadia cuma pengen supaya Nadia mengakui dia ibunya gitu ya. Karena dari awal ada kabar mau menikah sama Rizky sampai akhirnya menikah, Nadia sama sekali tidak ada secara langsung, tidak ada obrolan gitu. Gimana kita sebagai anak ke seorang ibu gitu ya. Saya minta doa restunya, minta didoakan supaya lancar. Cuman ada perwakilan dari katanya yang sempat saya lihat di media, klarifikasi juga dari keluarga angkatnya, sempat memberitahu katanya minta doa restunya, tapi bukan langsung Nadia, adalah perwakilan keluarga angkatnya mungkin, tapi itu pun lewat telepon gitu. Sekarang kan Nadia sama Rizky belum ada klarifikasi juga ya gitu ya. Saya sih pengennya Nadia mencobalah cari tahu awal dulunya dia bisa diangkat sama keluarga angkat ini kenapa gitu. Jangan berpikiran saya dibuang sama ibu saya gitu, ibu kandung. Mau gimana pun dia kan yang melahirkan kita gitu. Coba cari tahu dulu apa yang diceritakan keluarga angkatnya itu belum tentu benar gitu kan. Karena saya pun sama seperti Nadia, ketika saya dewasa saya mencari tahu apa sih yang saya kok bisa diurus sama orang lain gitu. Saya cari tahu, setelah saya tahu kan tidak sesuai kenyataan, saya merangkul ibu saya. Sampai sekarang saya harmonis sama ibu saya gitu, nggak ada masalah. Kadang saya beberapa bulan sekali saya ke Bandung. Kayak tadi saya kontekan. Saya sih berharap Rizky Nadia ada klarifikasi lah. Tapi saya di sini belak-belakan ya. Iya betul. Memang keluarga saya tuh bisa disebut keluarga yang tidak mampu lah. Kita tuh berasal dari, sebenarnya kita bukan Bandung, Cianjur Selatan. Cianjur Selatan itu satu daerah sama Lesti tuh. Satu daerah. Ketika Nadia lahir, itu kan masih yang mengangkat Nadia sebenarnya masih saudara, masih ada ikatan sama ibu kandung saya, Bu Ipa. Ketika Nadia lahir, Nadia sama saya diurus gitu kan. Tapi ketika gede pun tidak akan disembunyikan bahwa ini orang tua yang ibu kandungnya yang melahirkan gitu kan. Karena ibu saya pas lahir Nadia beberapa bulan dia berangkat TKW. Dari situ sih biasa dia cari tahu perkembangan Nadia. Acara pernikahan kemarin diundang keluarga ibu, keluarga kandung nggak ada yang diundang. Hubungi ada yang waktu keluarga angkatnya saya nggak tahu siapa, lewat telepon. Nggak datang langsung. Nah, padahal itu yang angkat sebenarnya kan masih saudara ibu saya. Dia tuh masih satu kampung, kayak di sini. Ke sana lah gitu. Dekat ya jaraknya ya. Tapi kenapa tidak ada bisa datang ke rumah minta didoakan misal anak kamu nih mau menikah, kan sama sekali nggak ada. Saya lihat klarifikasinya dia keluarga angkatnya bilang karena cari alamat ibu saya susah. Kalau ketemu orangnya alamatnya susah. Nah itu gimana kalau tanggapannya? Tanggapan saya sih kenapa yang ambil statement itu bukan ibu angkat yang mengurus Nadia langsung gitu kan. Sebetulnya kan ibu angkat Nadia tuh ada satu kampung lah sama ibu saya gitu kan. Memang pas waktu Nadia rencana menikah sama Rizky, memang ibu saya di Bandung. Kalau misalnya dicari tahu, di cross check bisa sebenarnya ketemu gitu kan. Cuman ya mungkin karena nggak niat, mungkin ya susah.
Kalau disebut kecewa, ya saya kecewa. Cuma saya di sini lebih merasakan perasaan ibu saya lah. Iya, iya. Seperti apa perasaan ibu? Ibu saya sering video call sama saya. Memang dia kadang merasa saya juga salah katanya gitu. Masih Nadia, walaupun ke saudara, ternyata setelah dia dewasa jadinya seperti ini. Ibu saya cuma satu, dia nggak minta misalnya dikasih ini, dikasih itu, enggak. Dia cuman perasaan seorang ibu dianggap lah, oh saya ini ibu kamu gitu. Kalau kamu hargain yang kamu lahirkan kamu gitu, walaupun tidak membesarkan. Nah ini masalah tidak membesarkan, coba Nadia pun cross check kenapa sih ketemu langsung. Ini kan Nadia diajak ketemu pun dia nggak mau. Susah ya dia, Iya. susah. Ketemu langsung sama, kenapa sih Nadia bisa diurus sama orang lain gitu kan? Kenapa? Kan ibu saya mungkin bisa ngomong gitu kan, oh alasannya karena seperti ini. Yang satu nasib sebenarnya Nadia sama saya gitu. Cuman bedanya kalau saya ketika saya dewasa, saya mencari tahu gitu. Ngobrol langsung ke ibu saya, kenapa sih ternyata saya dibawa kabur sama almarhum bapak saya ketika umur saya 2 tahun. Tapi ketika saya SD sering kayak ke Nadia lah, sering ngunjungin, oh ini mama gitu kan. Namanya kita masih anak kecil gitu kan, kita deketnya ke ibu yang angkat. Cuman bedanya gini, kalau Nadia memang berbedanya gini, dia diangkat istilahnya sama orang yang ada lah gitu ya, berada. Mungkin yang nggak bisa dia, kalaupun dia pun ngaku ke ibu kandungnya, dia sudah mendapatkan semuanya dari pendidikan, dia bisa sampai apa cita-citanya di bidan kan. Alhamdulillah. Kalau saya sih dari keluarga sederhana. Bedanya itu, kalau Nadia memang diurus sama keluarga yang ada lah gitu ya, keinginannya bisa tercapai. Sama Nadia saya belum pernah. Malah saya justru ini pengen misalnya menyatukan Nadia sama ibu lah kayak gitu. Untuk yang terakhir kali lah, kalau dia nggak mau yang terakhir kali ya cukup gitu kan. Jauh ini udah lama, berapa tahun? Udah cukup lama sih ya. Ibu saya 7 tahunan ada gitu. Nadia kan sekolah dasar SMP dia di satu kampung. Cuman kebetulan kan ibu saya TKW, memang nggak ada di satu kampung itu gitu kan. Cuman anak-anaknya kan kayak yang bungsu tuh ada sebenarnya. Kita tuh anak-anak bunda tuh sebenarnya anak-anak Wipa gitu ya. Kita tuh pada jauh sebenarnya gitu. Tapi kita harmonis. Cuma Nadia aja satu. Saya sih paham maksudnya. Ya mungkin berbeda-beda sifat juga kali ya, apa yang dirasakan Nadia ya mungkin saya menebak dia tetap merasa marah lah ke ibunya, kenapa sih saya tidak dibesarkan, diurus. Tapi di sini kesalahan Nadia, harusnya dia mencari tahu, toh kan tetap seorang ibu kandung juga kan. Nadia sih yang saya dengar orangnya patut, ya maksudnya patuh lah. Masalah dia nggak mengundang ibu kandungnya karena memang sudah diatur sama keluarga angkatnya. Saya dengar sih ada batas kuota lah gitu, kuota berapa orang yang menghadiri pernikahan itu. Terbatas berapa? 100 atau berapa gitu. Nah, apalagi kan masih hidup kan. Iya. Itu pada tanggapan Bapak itu. Ya tanggapan saya sih itu salah. Apalagi memang ibu saya disebutkan binti Ipa Saripah. Itu sebenarnya kalau disebutkan begitu, kalau kecuali orang tuanya sudah meninggal, sudah nggak ada, ini kan masih ada. Jadi pertanyaan juga sih sebenarnya gitu. Ya mungkin di sini keluarga angkat Nadia harusnya bisa meluruskan lah apa yang pernikahan kemarin sebenarnya salah itu. Seharusnya baik buruknya selama orang tua kita masih ada dicari tahu dulu, diundang lah intinya gitu.